Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Iqbal Rifai dengan NIM 12024 Kali ini aku akan praktek membuat bivak dari ponco. Oke, di sini bahan-bahan yang kita butuhkan atau barang-barangnya ada ponco, 4 buah ponco, terus ada ini tali rapia untuk tali-tali pendek, ada tali pramuka, tali tambang, dan di sini kita juga menggunakan beberapa paving block untuk pengganti pasak karena kita nggak bisa membuat pasak di sekitar sini untuk memberat. Oke. Oh, kita mulai ke tahapan pertama. Oke. Ayo. Tahapan pertama kita di sini sudah ada tali yang menggunakan simpul pangkal. Di sini pangkal, di sana juga menggunakan simpul pangkal. Ini akan digunakan sebagai penjemur atau apa ya, penahan atap bivak ponconya nanti. Oke. Tahap pertama kita mulai. Itu adalah melipat terlebih dahulu. Melipat terlebih dahulu ponconya. Oke, pertama kita lipat terlebih dahulu ponconya. Pertama kita bukan kita satukan dua Mana yang atas? sekali Ya, ya. Lipat. Oke. Pertama kita cari dulu Lipat di mana? Oke. Lipat ke sini sebanyak dalam sebanyak 3 kali untuk mencegah kerembesan air. 2, 3. kita satukan dua volume yang berdekatan. Oke, selanjutnya di sama tali Banyak 3 kali. Pertama kita lipat selanjutnya kita juga menggunakan batu dan tali untuk menggunakan menyambungkan, dimana batu ini taruh di bawah lipatan yang udah tadi kita buat dengan menggunakan simpul pangkal. Nanti kan yang dihubungin ini ya. Lalu melakukan hal tersebut secara terus-menerus sehingga ponco ini dapat memproduksi. Jika sudah, lakukan di bagian tengah juga. Kalau udah, Di sini sedang dilakukan oleh Via. berarti ke dalamnya. Ya. Di sini kita rokok. Seperti ini seperti membuat sofa. Oke, ini lalu menggunakan simpul pangkal dan masukkan. Tarik. Di sana bisa simpul, kasih simpul. Pastikan kencang guys. Supaya tidak terjadi kebocoran di dalam Pertama kita gini, Nah, kedua jalan. jika sudah begini, nanti kita sambungkan dengan kita sambungkan dengan dua ponco lainnya yang sedang disambungkan oleh teman-teman yang lain. Lalu untuk hoodie-nya Oh iya, diikat. untuk hoodie-nya, bagian hoodie-nya diikat, digulung agar tidak bocor. Setelah kedua ujungnya diikat, yang tengahnya juga diikat supaya Ini. mempererat lagi ikatnya seperti ini. Oke. Sama seperti tadi kita menggunakan ikatan Gunakan simpul pangkal untuk mengikat hoodie-nya ya. Kita pakai 3, saya kokoh. Ini dari teman-teman aku buat mantap. hoodie-nya sudah terikat dan tidak bocor lagi. Kalau udah, kita ikat ininya Di bagian Oke. Penahan hoodie-nya sudah dibuat dengan simpul pangkal. biar juga Sekarang kita sambungkan keempat pasang, kedua pasang ponconya. supaya kalau ya Oke, di sini teman-teman saya masih mengikat hoodie-nya. Nah, yang apabila kita sudah mengikat hoodie
dari ponco-ponconya, maka kita akan sambungkan kedua pasang ponco dengan cara yang sama ketika kita menyambungkan bagian sayap ponco yang pertama. Misal bagian yang kanan lalu sambungkan dengan dua ponco dengan sayap yang kiri. Lalu selanjutnya sambungkan ponco yang tadi sudah Ya. disambungkan antara sayap kanan dan sayap kiri supaya tidak Oke, lalu sekarang kita sambungkan dua ponconya, dua bagian ponconya dan lalu dengan melipat. disambungkan batu di sela-sela makanannya supaya tidak terjadi kebenjaran dan dapat diikatkan. Pengikat Sama kayak awal. Nah, sudah itu kemudian jadikan Lipat ke satu sisi 3 kali juga, kayak seperti yang lu lakukan di awal. Satu. Ini lalu lebih tebal. Ke sini guys, arah itu. Satu, dua, tiga. Satu, dua. sini saya mengikat Nah, bagian yang selanjutnya kita ikat kembali menggunakan batu dan tali. kelihatan nggak bang? Batu dan ya. Iya. Lalu ikat kembali seperti tadi. kemudian kita ikat dengan oh iya Simpulnya menggunakan simpul pangkal juga Oke. Sini kita ikat menggunakan simpul pangkal kembali seperti yang tadi kita lakukan. pastikan ikatannya kuat supaya tidak mudah lepas dan tidak terjadi kebocoran di dalam lanjutkan untuk step berikutnya Ya. masih sama. Ini sudah kita tali dengan simpul pangkal dan pada bagian 2 atau 3/4 1/4 juga kita lakukan penalian lagi agar tidak terjadi kebocoran. Ya salah deh. Kalau saya lah. Lalu untuk ujung ininya juga diikat juga menggunakan Oke, kita pakai batu cara dan biasa seperti, aja. sama seperti cara menyambungkan ponci tadi untuk menahan supaya udara ataupun air ataupun binatang tidak bisa melalui lewat mulut. Oke, ya. Selanjutnya kita karena nggak ada pasak, kita di sini menggunakan pemberat untuk bagian ujungnya dengan menggunakan tali dan batu. Seperti prinsipnya menggunakan simpul pangkal dan batu. Ini ya. Oke.
pasang juga memberat pada bagian tengah. Ada sih pada bagian tengah. Potong kok. Yoyo nggak apa-apa. Kalau ikan di bagian yang tengah. Sama seperti tadi konsepnya. Menggunakan tali pangkal, tekan situ mangkal. Dan bagian keluarga ini di resiko Usahakan untuk konsolnya supaya tidak robek. Udah. Selanjutnya kita angkat bifaknya, ponconya ke tali. Lalu setelah itu dirapikan dan ujungnya ditalikan ke menggunakan tali pangkal. Selanjutnya pada bagian ujungnya kita juga ikat menggunakan simpul pangkal nanti ke tiang sebelah sini agar lebih kokoh. Atau kalau nanti ada pasak kita ikat lagi ke pasak. Sobek. Dan ikat hingga kencang supaya bifak dapat menahan. Jika sudah mengikat Jika sudah diikat ujung bifak atau ke ponco, maka gunakan rafia tambahan atau beban tambahan ini ditahan menggunakan batu bata atau puppy block untuk pengganti pasak, karena di sini tanahnya tidak bisa dipasang pasang. Kalinya aja bang. Lakukan juga di bagian yang lain.
sini semua paving block sudah digunakan sebagai pemberat. Satu lagi, ada yang belum. Nah. Oke, jadi semua penahan di sini sudah dipasang. Semua penahan di sini sudah dipasang dan bivak sudah berdiri kokoh untuk melindungi dari hujan serta tempat beristirahat. Nah, bisa dilihat di sini bivak bisa digunakan untuk duduk ataupun tidur. Itu merupakan ketinggian minimal dari ketinggian minimal dari bivak. Karena harus memastikan kondisi benda baik saat tidur karena apa yang sebenarnya akan melakukan aktivitas. Namun yang Selain itu, bivak juga bisa digunakan untuk berlindung dari keadaan darurat dan berlindung dari hewan buas. Serta bivak disarankan dibuat di tempat kering, datar, di luar jalur hewan dan dekat dengan sumber air. ini idealnya berada di tempat yang rata, lalu untuk panasnya diusahakan, untuk alasnya diusahakan. Baik, di sini bivak sudah selesai dibuat. Terima kasih telah menyaksikan proses pembuatan bivak ini. Sampai jumpa di lain waktu.